Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Adik-adik calon siswa SMK Polri Sumedang yang saya banggakan dan saya hormati, pada materi kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan kegiatan akademik yang biasa dilaksanakan di SMK Polri Sumedang, supaya pada saat nanti adik-adik melaksanakan pembelajaran itu sudah mengenal bagaimana kegiatan pembelajaran dilaksanakan di SMK Polri Sumedang. Namun untuk saat ini seperti kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran mengajar di setiap sekolah itu sudah diberlakukan kegiatan pembelajaran dari rumah atau BDR. Namun demikian perlu diketahui, mudah-mudahan setelah nanti pandemi ini selesai kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka lagi layaknya kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, pertama-tama di SMK Polri Sumedang ini yang perlu adik-adik ketahui adalah berapa jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di SMK Polri Sumedang. Dahulu kita mengenal atau sudah familiar dengan nama jurusan, tetapi istilah tersebut pada kurikulum yang saat ini digunakan itu bukan jurusan melainkan paket keahlian. Paket keahlian yang ada di SMK Polri Sumedang itu ada 4. Kemudian program keahliannya ada 3 dan bidang studi keahliannya ada 3. Nah, bidang studi, program studi dan paket keahlian apa saja yang ada di SMK Polri Sumedang? Yang pertama, untuk bidang studi teknologi dan informasi itu kita ada 2. Yang pertama teknik otomotif dan yang kedua adalah teknik ketenaga listrikan. Nah, kemudian teknik ketenaga listrikan ini dibagi menjadi, atau kita hanya mengampu satu program keahlian, yaitu teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian yang berikutnya adalah teknik komputer dan informatika, itu bidang studinya adalah teknik informasi dan komunikasi. Sementara paket keahliannya adalah rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik otomotif. Ini dibagi lagi menjadi 2 paket keahlian, yaitu teknik otomotif kendaraan ringan dan teknik bisnis dan sepeda motor atau disingkat dengan TBSM. Itu nama-nama paket keahlian yang ada di SMK Polri Sumedang. Nah, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, setiap paket keahlian di kelas 10 itu mempunyai muatan nasional atau mata pelajaran, baik muatan nasional maupun muatan kewilayahan yang sama, karena kita mengampunya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan tentunya muatan kewilayahan di setiap daerah itu akan berbeda-beda tergantung dari satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama,
untuk muatan nasional, mata pelajarannya sama, baik yang dipelajari di SMA maupun di SMK. Muatan nasional ini ada 5 mata pelajaran yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Muatan nasional ini sama di seluruh wilayah di Indonesia karena materi kelas 10 itu adalah materi dasar, sehingga muatan nasionalnya sama. Nah, kemudian untuk muatan kewilayahan di SMK Kopri Sumedang ada 2 mata pelajaran, yaitu seni budaya, kemudian yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, berikutnya untuk bidang dasar atau bidang keahlian teknologi dan rekayasa, untuk jurusan untuk paket keahlian TBSM dan TKR, mata pelajarannya sama. Untuk teknik ketenaga listrikan, untuk RPL juga sama, di mana mata pelajarannya adalah yang masuk ke dalam C1, yaitu simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Nah, kemudian masih di kelas 10 C2, yaitu dasar program keahlian teknik otomotif. Nah, ini khusus untuk mata pelajaran yang masuk kepada C2 itu sama, baik untuk TBSM maupun TKR. Di antaranya adalah gambar teknik, teknologi dasar, dan pekerjaan dasar. Mata pelajaran sama karena TBSM dan TKR itu masih satu rumpun, yaitu teknologi dan rekayasa, di mana program keahliannya adalah teknik otomotif. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang berikutnya disingkat saja ya adik-adik, karena ini waktunya terbatas, jadi tidak seluas saat memberikan materi secara tatap muka. Nah, diantaranya itu untuk nama-nama mata pelajaran. Kemudian kegiatan akademik yang biasa dilaksanakan di SMK Kopri Sumedang, pembelajaran itu dilaksanakan mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 16.00 atau 4 sore, dimana kita melaksanakan pembelajaran 5 hari, hari Sabtu dan hari Minggu libur. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tatap muka dalam waktu yang secepatnya, tidak bisa atau tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, karena pembelajaran secara daring ini walau bagaimanapun teknologi yang digunakan tetap kurang memberikan arwah terhadap pembelajaran tersebut. Kemudian kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Pada tahun pertama nanti adik-adik akan melaksanakan kegiatan kunjungan industri. Kegiatan kunjungan industri ini wajib dilaksanakan dengan tujuan adik-adik bisa mengenal bagaimana situasi kerja yang sesungguhnya, mengenal lingkungan industri, sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar setiap siswa. Kemudian di tingkat 11 atau kelas 11, kegiatan kunjungan industri ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri, di mana pelaksanaan PKL ini wajib ditempuh oleh seluruh siswa karena sudah termuat dalam KTSP bahwa setiap siswa itu wajib melaksanakan praktek kerja lapangan sesuai dengan paket keahlian masing-masing, di mana waktunya sudah ditetapkan itu adalah 4 sampai dengan 6 bulan. Dan yang terakhir bagi kelas 13 nanti, kelas 12 nanti, itu akan ada
uji kompetensi, di mana setiap siswa itu akan diuji oleh asesor baik internal maupun eksternal. Nah, oleh sebab itu saya mohon mulai dari sekarang persiapkan diri semaksimal mungkin untuk menghadapi pembelajaran di SMK Provinsi Sumedang selama 3 tahun ke depan, supaya adik-adik bisa lulus dengan hasil yang maksimal dan memuaskan. Amin. Nah, barangkali hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jauhnya mungkin nanti setelah kita bisa bertatap muka kembali, bisa saya sampaikan secara langsung. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.